Insya Allah, Alhamdulillah kabar baik. alhamdulillah kabar baik ya. Sibuk sekali nih untuk usaha kue onde-onde. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas Adit kan kalau kue onde-onde ini ya biasanya kita kenal tuh klasik gitu ya. Dalamnya tuh selalu kacang hijau lagi gitu ya. Nah, tapi kalau Mas Adit ini kan inovasi yang lebih kekinian gitu ya. Ini sebenarnya mungkin bisa diceritain sedikit nih, Mas Adit. Awal mula ide membuat onde-onde kekinian ini tuh gimana sih sebenarnya awalnya? Oke, jadi mungkin cerita dari awal usaha dulu kali ya. Jadi nama usahanya buat teman-teman yang belum tahu itu namanya Empu Kue, MPU Kue. Ya mungkin kedengar kayak empu empu kue, empu tantular, empu gandring. Iya, empuk kue ini sebenarnya adalah nama dari usaha Mas Adit sendiri begitu ya. Ini ada empuk kue, kemudian inovasi bisnisnya adalah onde-onde kekinian. Kita cukup kepo juga nih ya. Sebenarnya onde-onde kekinian ini gimana gitu ya, Mas? Oke, ya. Ya, tadi onde-onde dari Empuk Kue juga. Tadi nama usahanya Empuk Kue. Jadi kita mulai itu waktu zaman masih COVID. Itu 2020 bulan September. Jadi mulainya dulu dari rumah. Ide pertamanya itu sebenarnya bukan onde-onde dulu. Oh gitu, malah bukan Ya, onde-onde. onde-onde itu baru mulai di akhir 2020. Jadi setelah beberapa mulai jalan, baru onde-onde. Jadi kue pertama itu kue putu ayu namanya. Putu Ayu. Ya, putu ayunya juga ada 3 varian. Kita inovasikan gitu. Jadi kalau putu ayu biasa kan warnanya hijau, di atasnya ada kelapa parut. Nah itu saya buat ada 2 varian lainnya. Yang satu pakai gula aren, yang satu rasa taro gitu. Jadi warnanya ungu. Di Oh, atasnya pakai gelas seperti donat. Terus lanjut onde-onde itu keluar tahun 2020, Desember 2020. Awalnya masih kacang hijau dulu isinya seperti biasa. Namun berkembang kita mikir bisa inovasi apa ya dari onde-onde gitu. Karena kebetulan juga saya sebenarnya kurang suka onde-onde dulu awalnya. Beda kayak putu ayu ya. Jadi saya mulai jual putu ayu itu karena saya suka gitu. oh. Iya, Malah awalnya nggak suka nih kalau onde-onde iya, ya. Tapi akhirnya malah jadi usahanya gitu ya, Mas. iya. Jadi saya mikir ketika itu sebelum onde-onde ya. Jadi saya mikir kue basah apa ya yang kita bisa inovasikan gitu. Terus terpikir onde-onde bisa nih. Dalamnya kayaknya bisa fleksibel ya. Mungkin kayak roti, ada roti isinya macam-macam, ada coklat, ada abon, ada keju dan lain-lain. Onde-onde kayaknya bisa nih. Nah, makanya ketika itu mikir, oh ya bisa. Selain kacang hijau, kita pakai varian lain. Jadi sebenarnya saya baru suka onde-onde tuh onde-onde bikinan sendiri ketika itu. Oke, berarti Nah, bikinan sendiri baru suka suka gitu ya. ya. Akhirnya setelah kacang hijau mikir apa rasa apa lagi ya gitu. Kira-kira yang bisa diterima oleh banyak orang. Ya rasa-rasa standar seperti coklat gitu. Jadi varian coklat itu rasa terbaru, rasa kedua setelah kacang hijau. Tuh. Baru setelahnya berbulan-bulan ada varian keju, ada tiramisu, terus ada abon sapi, terus daging asap, terus coklat keju dan lain-lain. Gitu. Oh gitu, jadi awal mulanya bahkan malah bukan onde-onde duluan ya, tapi Putu Ayu duluan. Bahkan juga Mas Adit ini nggak terlalu suka sama onde-onde. Iya. Jadi saya nggak suka gimana ya biar saya suka gitu sama onde-onde. Karena saya berpikir untuk bikin onde-onde dengan bahan lebih premium gitu. Oke. Kalau dulu saya sering makan onde-onde nggak suka itu karena isinya kacang hijau yang masih ada kulitnya ya. Oke. Gitu. Nah, ini saya buat yang kacang hijau tanpa kulit. Tuh. Oke. Oh, berarti ini tanpa kulit gitu ya, kalaupun Iya. kacang hijau. Terus ada inovasi lainnya tuh ada coklat.
ya, terus ada macam-macam gitu isinya ya Kang ya. Iya, sekarang ada 7 varian Ada onde-onde. 7 varian ya, wow luar biasa sekali. Mungkin untuk pendengar yang tidak menyukai kacang hijau juga ya, ini Ya, menjadi salah satu pilihan ya Mas ya Adit. betul. Nah tapi kalau sejauh ini apa sih tantangan terbesar yang Mas Adit rasakan begitu ya dalam mengubah cita rasa onde-onde yang klasik gitu ya, jadi lebih modern dan juga kekinian? Oke, ini tantangan ini yang paling sulit karena tidak semua isian bisa disatukan dengan cita rasa kulit onde-ondenya ya. Mhm, Kita tahu kulit onde-onde itu terbuat dari tepung ketan putih, mhm. bukan tepung terigu seperti roti. Jadi punya rasa yang unik. Pertama, kulit onde-onde dan kenyal teksturnya. Jadi saya sebenarnya pernah selain 7 varian tadi sudah banyak Mhm. coba pengen bikin yang lain, Oke. nambah Mhm. lagi, cuman kok rasanya ketika digabungkan kurang cocok ya. Itu yang pertama, tidak semua isian bisa dijadikan isian onde-onde. Terus yang kedua, karena onde-onde ini digoreng, jadi ini saya baru tahu juga setelah saya coba-coba itu. Jadi kalau onde-onde itu rawan meletus isinya Oh ketika gitu ya Mas digoreng. ya? Iya, Oh, berarti jadi cukup tantangan juga ya Mas ya? Selain iya tadi benar. rasanya, Terutama isian yang ketika digoreng itu lumer-lumer gitu ya. Kita kan juga kayak punya coklat gitu ya? coklat Mmm, tiramisu. Itu awalnya coklat padat, kita gulung-gulung jadi onde-onde. Ketika digoreng pertama kali itu meletus isinya. Jadi tumpah ke minyak kemana-mana. Itu salah satu kesulitannya. Terus, berarti memang harus hati-hati juga begitu ya? ya benar. Tapi untuk bisa menemukan, apa ya namanya, bukan menu, resepnya begitu ya, itu berapa lama Mas Adit? Untuk resep ini lama ya, cukup lama. Saya mulai kan Desember 2020. Mhm. Itu pun setelah saya jual masih terus kita ganti-ganti resep gitu. Oh Jadi gitu. pertama kali jual itu orang yang pertama kali beli itu resepnya sudah jauh berbeda dibandingkan yang sekarang gitu. Berarti sambil berjalan begitu ya Mas ya? Berjalan kita coba-coba tambahan ini lebih enak. Bahkan pembeli pertama itu onde-ondenya pecah ya. Tapi tetap saya kasih ketika itu. Ya udah deh, saya minta maaf ya. Gini. Baik. Nah, tapi kalau dari sekian banyak inovasi nih, Mas Adit, inovasi mana sih yang menurut, Mas Adit tuh paling sukses menarik perhatian pelanggan? Untuk yang best seller, kalau kita ngomong best seller, yang paling best seller itu coklat, Mhm, yang coklat. Karena saya pakai coklat Silver Queen, jadi bukan mhm, coklat kiloan atau coklat yang mhm. beli di pasar gitu ya. Baik, jadi Jadi cukup premium gitu ya? ya, Mhm, jadi ketika dulu idenya sempat pakai jenis coklat yang lain, merek yang lain, kiloan gitu. Cuman kok kayaknya orang tuh kalau mau coklat biar enak ya jangan pakai coklat biasa. Sekalian aja mhm, yang mahal. Memang mhm. sih harganya jadi lebih mahal. Cuman rasanya insya Allah enak gitu, cocok. Cocok ya, dan apalagi memang coklat itu banyak banget disukai oleh masyarakat gitu ya, yang paling aman kayaknya coklat gitu ya. Iya Jadi best coklat. seller juga. Mm-mm. Nah, tapi kalau dari segi target market nih, sebenarnya siapa sih target market utama untuk Empu Kue sendiri? Terus gimana sih cara Mas Adit sendiri membidik target pasar itu gimana? Oke, bicara target ini lumayan panjang. Sebenarnya target saya dulu kan jadi tujuan Empuk Kue ini pada awalnya adalah Mhm, menjual inovasi kue basah atau kue jajanan pasar. Kita oke. inovasikan tujuannya untuk menggait pasar-pasar muda nih, anak-anak sekolah, anak-anak kuliahan mungkin ya, supaya lebih kenal lah dengan jajanan pasar ini, termasuk Mhm, putu ayu dulu dan onde-onde. Selanjutnya ada serabi dan lain-lain. Itu target awalnya. Namun sudah berjalan sampai sekarang sudah hampir 5 tahun kita berjualan onde-onde. Ini sekarang targetnya berubah seiring dengan berjalan waktu mhm, kepada ibu-ibu muda, ibu-ibu rumah tangga mhm, yang di rumah, terus ibu-ibu muda kantoran, terus ada pokoknya karyawan kantor sebagai snack kerapat dan lain-lain itu mhm. sekarang. Jadi mayoritas pembeli sekarang adalah bisa dibilang ibu-ibu.
Ibu-ibu ya. Yang awalnya tadi generasi muda gitu ya, anak-anak sekolah begitu, tapi akhirnya malah seiring berjalannya waktu ini menjadi ibu-ibu target pasarnya begitu ya. Karena memang yang mungkin yang lebih banyak suka begitu ya, Mas Adit, dan lebih membutuhkan. Iya, betul. Seperti tadi kan untuk snack rapat dan lain sebagainya ini memang selain onde-onde ini menjadi kegemaran masyarakat juga begitu kan, karena ada inovasi juga dari Mas Adit begitu ya. Nah, Mas Adit mungkin kita jeda sejenak ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang inovasi kekinian, seperti apa mungkin tips-tipsnya nih untuk generasi muda nanti yang mau inovasi kekinian kue basah atau lain sebagainya. Dan biar kita jeda sejenak, nanti kami akan kembali lagi di Banten Sore ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual store dan app store. RRI Digital. Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu taman nasional dan lokasi konservasi alam yang penting di Indonesia dan dunia. Selain keindahan hutan tropis dataran rendah, badak berjula satu merupakan primadona daya tarik dari lokasi ini. Taman nasional ini terletak di semenanjung paling barat Pulau Jawa, ditambah dengan beberapa pulau kecil seperti halnya Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Pulau Panaitan. Ciri khas Taman Nasional ini adalah perannya sebagai habitat alami berbagai jenis hewan yang dilindungi, seperti badak Jawa, rusa, kijang, banteng, berbagai jenis primata, babi hutan, kucing hutan, kukang, dan aneka jenis burung. UNESCO juga telah menyatakan bahwa area Ujung Kulon merupakan situs cagar alam warisan dunia. Aku terpana pesona Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual App Store. RRI Digital. Banten Sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi bergerak kembali di Mozaik Indonesia. Dan kita masih bahas seputar inovasi bisnis kuliner dari onde-onde kekinian. Kita masih bahas bersama Mas Muhammad Aditya. Tadi kalau pertama itu kita udah ngebahas apa sih inovasinya, kemudian apa aja rasa-rasa atau varian dari onde-ondenya, kemudian awal membuat usahanya seperti apa. Nah, mungkin kalau di sesi ini kita mau nanya nih Mas Adit, untuk waktu pertama kali launching ya Mas ya, gimana sih respon dari pasar gitu kan? Apa ada cerita lucu ataupun menarik, itu mungkin bisa di-sharing? Oke, untuk pertama kali banget itu bulan September ya, tadi seperti cerita di sesi sebelumnya. Itu saya jualnya baru di rumah aja tuh, di rumah sendiri ngerjain kan. Pertama lewat Instagram aja, buat Instagram, terus ngepost. Itu baru pertama nerim orderan tuh setelah 2 minggu setelah launching gitu. Jadi 2 minggu kosong, kok nggak ada yang beli ya. Gitu. Baru setelah 2 minggu ada yang beli. Itu cerita pertamanya. Baru setelah itu perlahan-lahan alhamdulillah makin banyak dan makin banyak langganannya juga. Tuh. Terus untuk cerita lucunya tadi itu ya, kalau onde-onde waktu pertama kali banget pembeli itu onde-ondenya ketika diangkat sudah di-packing ke dalam kardus, tiba-tiba meletus onde-ondenya. Jadi bukan ketika digoreng ya. Jadi ketika udah dibungkus mau dikirim tiba-tiba cedar meletus, isinya buyar kemana-mana. Nggak semua sih, ada satu. Ada beberapa. Iya, ada 1 atau 2 gitu yang pecah. Situ saya karena masih ngerjain sendiri, ketika itu di dapur, wah langsung lemes ketika itu gimana ya. Ketika itu udah ditagih kan, udah dikirim belum. Ya udah akhirnya dikirim. Terus ya alhamdulillah suka gitu onde-ondenya, enak dia bilang gitu, dan selanjutnya tetap beli gitu. Jadi wah alhamdulillah nih. Nggak bikin kapok jadi ya Mas ya? Iya gitu. Baik, nah tapi kan tadi disampaikan oleh Mas Adit bahwa ada waktu 2 minggu itu belum ada pembeli gitu ya. Nah itu sempat down gak sih? Iya jelas, karena kita udah capek-capek buat postingan gitu ya di Instagram, desain-desain. Kebetulan saya bisa desain sendiri, ditawarin di story, di status, kok nggak ada yang beli ya. Apalagi zaman itu zaman COVID juga. Tapi karena COVID juga, jadi apa ya, nggak terlalu lemes juga sih, karena oh ya COVID wajar. Cuman tetap aja ketika kita jualan tuh nggak laku-laku, ya lama-lama lemes juga ya. Tuh. Jadi ada masa-masanya ya Mas ya? Ya lemes. Tapi tetap semangat gitu ya. Iya. Tapi kalau sejauh ini strategi promosi ataupun marketing apa sih yang paling efektif untuk memperkenalkan onde-onde kekiniannya? Untuk sekarang strategi yang kita pakai masih sama dari awal sampai 5 tahun ini, hampir 5 tahun itu lewat Instagram. Jadi kita rajin-rajin posting aja, buat video, buat reels, terus pernah juga undang influencer Jajan Serang, itu influencer lokal untuk cobain produk kita. Mereka buat video tuh. Jadi untuk strateginya untuk sekarang itu kita fokus di Instagram. Sempet sih kita buat TikTok juga, cuman rasanya masih lebih oke Instagram untuk saat ini. Baik, apalagi memang era digitalisasi begitu ya. Jadi perlunya untuk diposting di sosial media begitu ya Mas ya. Mungkin itu yang paling efektif saat ini ya. Tapi kalau untuk menjaga kualitas dan konsistensi rasa nih, apa sih yang menjadi fokus utama dari Empuk Kue sendiri, Mas? Untuk menjaga kualitas rasa tentunya dari kualitas bahan baku dulu. Kita harus sebagai pengusaha harus punya langganan, istilahnya langganan supplier bahan-bahan kita yang sudah terpercaya tentunya. Jangan sampai berubah-berubah, misalkan kita cari yang lebih murah atau gimana, karena kan kita belum tahu ya supplier yang baru itu dengan harga yang murah kualitasnya bagaimana. Pertama itu kita harus punya supplier terpercaya dulu untuk kualitas bahan bakunya. Kemudian untuk resepnya juga kita jaga benar-benar
Di Empu Kue sendiri untuk resep kue-kuenya itu memakai takaran gram, jadi kita pakai timbangan yang akurat tuh. Jadi takarannya bukan pakai sendok lagi atau kira-kira lagi. Jadi selalu sama setiap proses produksinya. Tuh. Eh, terus kemudian jaga kebersihan juga di dapur, kebersihan diri, kebersihan dapur. Terus kita juga sudah kita daftarkan juga ke halal untuk produknya. Jadi insya Allah untuk kualitasnya dan bahan-bahannya aman, terutama untuk teman-teman yang concern di bidang halal. Luar biasa, berarti memang kualitas dari bahan baku sendiri ini juga menjadi perhatian khusus begitu ya. Jangan asal beli berarti ya Mas ya. Yeah. Nggak bisa beli ke banyak tempat gitu. Kalau bisa sudah ada supplier tetapnya untuk bahan bakunya gitu ya. Jadi kualitasnya tetap sama aja gitu ya. Ya, benar sekali. Baik. Nah, mungkin boleh berbagi nih tips untuk teman-teman UMKM yang mungkin mau berinovasi juga di bidang kuliner. Mungkin seperti apa Bang Adit? Oke, untuk inovasi pastinya kita harus melek dulu apa yang lagi trending sekarang. Tuh, jadi rajin-rajin aja buka sosial media kayak di TikTok, di Instagram. Apa sih yang lagi happening sekarang gitu, yang lagi ramai apa sih, baik yang di luar negeri atau di Indonesia sendiri ya. Terus sesuaikan juga dengan produk yang kita miliki sekarang. Apakah produk kita yang kita inovasikan atau kita buat inovasi baru yang beda sendiri. Terus yang kedua, jangan takut untuk coba, jangan takut untuk gagal saat kita proses membuatnya gitu, uji cobanya. Gitu. Jadi jangan takut, takut gagal, takut nggak coba aja gitu. Saya juga termasuk di onde-onde ini, kita juga bikin varian. Kalau onde-onde kan biasanya manis ya isinya. Kalaupun ada variannya coklat, tiramisu itu kan manis. Kita juga varian yang asin seperti varian daging asap dan varian abon sapi gitu. Jadi mikir aja apa yang unik, coba aja gitu. Onde-onde aja ada enak kok isi abon sapi gitu. Padahal kan aneh ya kalau kita pikir-pikir. Jadi jangan ragu untuk mencobanya aja. Jangan kalau punya ide langsung eksekusi aja gitu. Jangan dalam kepala. Biasanya kan banyak yang takut nih, ada yang mau beli nggak ya gitu ya Mas ya, biasanya banyak yang takut nih, padahal harusnya dicoba aja dulu gitu ya Mas ya. Jangan takut gagal gitu ya. Iya, coba aja dulu. Terus kalau mau keluarin produk baru, tips selanjutnya usahakan benar-benar yakin kalau produk itu memang yang terbaik yang bisa kita produksi ya. Jadi jangan sampai kita produksi itu masih setengah-setengah gitu. Jadi coba jual dulu aja deh. Takutnya nanti ketika pembeli nyobain, takutnya nggak balik lagi karena kurang sesuai gitu. Jadi kalau kita berinovasi, kita produksi benar-benar kita cobain, benar-benar coba gitu. Baik, berarti yang pertama adalah mencari referensi di sosial media mungkin ya. Apa yang lagi happening saat ini mungkin bisa diaplikasikan ke produk kita gitu ya. Tapi juga jangan asal-asalan gitu ya. Tetap harus dibuat menjadi sebaik mungkin gitu ya, semaksimal mungkin. Nah, mungkin terakhir Mas Adit, apa harapan Mas Adit sendiri untuk perkembangan bisnis kuliner berbasis makanan tradisional di masa depan? Ya, harapannya di Serang lebih bervariasi lagi ya jualannya, produk-produknya. Karena kalau saya lihat sendiri di Serang ini masih agak ketinggalan dibanding kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Tangerang atau sebagainya. Di sana sudah rame, di sini kok belum ada gitu. Ketika di sana udah sepi, di sini baru kecipratan ramenya gitu. Jadi harapannya teman-teman UMKM di Serang bisa lebih inovatif lagi, terus mengikuti zaman, terus dengan memproduksi produk-produk dengan harga yang kompetitif juga gitu. Dan bagi pembelinya juga, nih teman-teman yang di Kota Serang, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik segala macam, jangan sungkan, jangan ragu untuk jajan di Kota Serang ini. Mari kita gerakan roda ekonomi di Serang ini, apalagi zaman udah ekonomi semakin menurun ini ya. Saya lihat UMKM mulai banyak bertumbangan juga. Jadi mari kita jaga sama-sama ekonomi di Kota Serang ini lewat jajanan. Berarti bela beli produk Banten atau Serang gitu ya Mas ya? Iya, jangan malu-malu beli gitu.
Baik, Mas Adit terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Mozaik Indonesia di RRI Pro 1 Banten. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, ngobrol lagi dengan tema yang berbeda mungkin Mas Adit ya. Dan juga pendengar, tayangan ini bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Banten pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.